Jemaat yang terkasih, selamat beribadah bagi kita sekalian. Bersyukur hari ini kita masih diberi kesempatan untuk menikmati persekutuan bersama Kristus melalui ibadah keluarga saat ini. Pemberitaan firman Tuhan pada ibadah keluarga saat ini akan disampaikan oleh Pendeta Nyonya Frida Theodora Kapoh Sambuaga S.Tega, pendeta non-organik berdomisili di GBB Karis, Jakarta. Mari persiapkan hati untuk masuk dalam kekudusan Allah. Jemaat bersaat teduh sejenak. Jemaat kami undang berdiri, kita angkat pujian dari nyanyian NKB 34 bait pertama dan ketiga. Jemaat, mari kita bersehati panjatkan doa pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur sebab kasih-Mu senantiasa melingkupi dan menyertai hidup kami. Oleh kasih-Mu kami merasakan kedamaian, kendati realita hidup tidak seimbang. Namun apapun yang terjadi, Engkau adalah Bapa yang setia. Kami mohon ampun ya Bapa akan dosa dan pelanggaran yang kami lakukan terhadap-Mu dan sesama kami. Saat ini bersama dengan keluarga di rumah kami masing-masing, kami hendak menjumpai Tuhan melalui ibadah keluarga secara online pada malam hari ini. Tuhan tolong karuniakan kami kuasa Roh Kudus-Mu dan layakkan kami untuk berada di dalam kekudusan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan sambut melalui pujian NKB 3, baitnya yang pertama, Terpujilah Allah.
Jemaat, marilah kita bermazmur kepada Tuhan melalui bacaan Mazmur 42 ayatnya yang pertama sampai dengan 6 secara berbalasan. Kerinduan kepada Allah. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana, bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam dirimu? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan menyanyi dari Kitab Bakti 262 bait pertama, Bagai Rusa Rindukan Air. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita siapkan seluruh kehidupan kita untuk bersama-sama kita membaca dan merenungkan firman Tuhan yang kita percaya akan memberi kekuatan, pengharapan, dan perjuangan hidup kita di tengah dunia penuh pergumulan ini. Sebelumnya, marilah kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus, agar kita beroleh kekuatan untuk mengerti, menghayati, dan menaati firman Tuhan di tiap langkah hidup beriman kita. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Allah Bapa dalam Yesus Kristus Tuhan dan penyelamat hidup kami. Karena pada malam ini kami dalam satu ikatan persekutuan keluarga boleh kembali menghadap tata hadirat-Mu yang kudus untuk menyembah Dikau dalam roh dan kebenaran. Di dalamnya kami mengungkapkan isi hati kami dalam pujian, dalam doa-doa kami yang mengagungkan kuasa-Mu ya Allah. Dan kerinduan hati kami untuk kembali menerima lawatan firman-Mu. Mari ya Tuhan, hadirlah Engkau di tengah persekutuan ibadah kami, mencurahkan urapan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami umat-Mu beroleh kekuatan untuk mengerti, menghayati, dan melaksanakan kehendak Tuhan di tiap langkah hidup beriman kami. Hamba firman-Mu yang telah Kau utus Tuhan, urapi juga oleh kuasa Roh-Mu, agar setiap kata yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu adalah kebenaran dan kehendak Tuhan, yang boleh memberkati umat, sekaligus menyatakan kemuliaan-Mu dalam kehidupan hamba. Terima kasih ya Tuhan, sekarang berfirman-Lah kepada kami umat-Mu, karena kami telah siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus, firman yang kudus, kami berdoa mohon pertolongan Roh Tuhan. Amin. Saudara-saudara kekasih Tuhan, bacaan Alkitab kita pada malam hari ini terambil dari Kitab Maleakhi pasal yang pertama, Maleakhi 1 ayat 6 sampai ayat 14,
Saya mengundang saudara-saudara berdiri untuk menyatakan penghormatan kita kepada firman Tuhan. Kita akan baca Maliaki pasal 1 ayat 6 sampai 14 tentang pencemaran korban-korban. Kita akan baca berbalasan, bisa disiapkan Maliaki pasal 1 ayat 6 sampai 14. Jemaat bisa mengikuti bacaan berbalasan dengan saya dan jemaat akan dipandu oleh pembaca. Maliaki 1 ayat 6 sampai 14 tentang pencemaran korban-korban. Seorang anak menghormati bapaknya dan seorang hamba menghormati tuannya. Jika aku ini bapa, di manakah hormat yang kepadaku itu? Jika aku ini tuan, di manakah takut yang kepadaku itu? Firman Tuhan semesta alam kepada kamu, hai para imam yang menghina namaku. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menghina namamu? Kamu membawa roti cemar ke atas mezbahku, tetapi berkata, dengan cara bagaimanakah kami mencemarkannya? Dengan cara menyangka, meja Tuhan boleh dihinakan. Apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Cobalah menyampaikannya kepada bupatimu, apakah ia berkenan kepadamu, apalagi menyambut engkau dengan baik. Firman Tuhan semesta alam. Maka sekarang, cobalah melunakkan hati Allah, supaya ia mengasihani kita. Oleh tangan kamulah terjadi hal itu. Masakan ia akan menyambut salah seorang daripadamu dengan baik? Firman Tuhan semesta alam. Sekiranya ada di antara kamu yang mau menutup pintu, supaya jangan kamu menyalakan api di mezbahku dengan percuma. Aku tidak suka kepada kamu, firman Tuhan semesta alam, dan aku tidak berkenan menerima persembahan dari tanganmu. Sebab dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, namaku besar di antara bangsa-bangsa. Dan di setiap tempat dibakar dan dipersembahkan korban bagi namaku, dan juga korban sajian yang tahir, sebab namaku besar di antara bangsa-bangsa, firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu ini menajiskannya, karena kamu menyangka, meja Tuhan memang cemar, dan makanan yang ada di situ boleh dihinakan. Kamu berkata, lihat alangkah susah payahnya, dan kamu menyusahkan aku, firman Tuhan semesta alam. Kamu membawa binatang yang dirampas, binatang yang timpang dan binatang yang sakit. Kamu membawanya sebagai persembahan. Akan berkenankah aku menerimanya dari tanganmu, firman Tuhan? Terkutuklah penipu yang mempunyai seekor binatang jantan di antara kawanan ternaknya, yang dinasarkannya, tetapi yang mempersembahkan binatang yang cacat kepada Tuhan. Sebab aku ini raja yang besar, firman Tuhan semesta alam, dan namaku ditakuti di antara bangsa-bangsa. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Jemaat silakan duduk. Jemaat yang diberkati Tuhan, Bapak Ibu, pemuda teruna, anak-anak Tuhan, salam sejahtera bagi kita sekalian. Pada malam ini saudara-saudara, kita bersama akan menggumuli pengajaran firman Tuhan dari Maliaki pasal 1 ayat 6 sampai 14. Saudara-saudara, kitab Maliaki ditulis pada masa kerajaan Persia berhasil menaklukkan Babel, yaitu sekitar tahun 539 sebelum Masehi. Dan tahun 538 sebelum Masehi, orang-orang Israel dalam hal ini bangsa Yehuda pulang atau dipulangkan, diizinkan kembali pulang ke Yerusalem oleh Raja Persia. Dan pada saat itu saudara-saudara, kehidupan spiritualitas orang Israel teramat buruk di mata Allah, baik para imam maupun rakyatnya.
Dosa-dosa yang secara sadar dilakukan Israel itu membuat hati Allah begitu terluka dan berduka. Di antaranya saudara-saudara, mereka mempersembahkan korban cacat. Kita baca pada perikop bacaan tadi dari Maliaki 1 ayat 6 sampai 14. Tidak cukup di situ. Para imam menyampaikan pengajaran-pengajaran yang rusak, yang brengsek, yang menyesatkan, membuat banyak orang tergelincir dalam dosa. Kita bisa lihat dalam Maliaki pasal 2 ayat 1 sampai 9. Kemudian umat Israel melakukan kawin campur dan perceraian begitu mudah, begitu gampang. Kita bisa lihat saudara-saudara pada Maliaki 2 ayat 10 sampai 16. Kemudian di sana juga diperlihatkan bagaimana umat tidak taat dalam memberikan persepuluhan kepada Tuhan. Kita bisa lihat dalam Maliaki pasal 3 ayat 6 sampai 12. Dan masih banyak lagi saudara-saudara dosa-dosa yang dilakukan umat secara sadar yang membuat hati Allah begitu kecewa, terluka di dalamnya. Nah, secara khusus saudara-saudara, perikop bacaan Alkitab kita pada malam ini, kita melihat di sana bagaimana Allah mengajukan beberapa pertanyaan yang mengandung keluhan, kekecewaan atas perbuatan para imam yang sangat keterlaluan. Dikatakan keterlaluan saudara-saudara, nanti kita bisa lihat apa sih yang diperbuat imam. Pada saudara-saudara, seorang imam atau jabatan imam itu adalah jabatan yang paling istimewa karena mereka adalah orang-orang pilihan Allah yang diistimewakan Allah untuk melayani di rumahnya yang kudus. Tapi justru saudara-saudara, mereka menyakiti hati Allah dengan membawa persembahan yang tidak layak, yang penuh kecemaran, penuh cacat dan celah. Padahal saudara-saudara, semestinya sebagai umat Allah yang sudah mengecap begitu banyak kebaikan, mereka bersikap penuh hormat. Mereka bersikap penuh dengan kasih yang tulus kepada Allah. Sebagaimana diungkapkan saudara-saudara pada bacaan kita ayat 6. Allah katakan, masakan seorang anak saja mengasihi bapaknya. Seorang hamba juga menghormati bapaknya. Mengapa umatku tidak menghormatiku? Mengapa para imam menghina kekudusan Allah dengan membawa persembahan yang tidak layak, seperti roti sajian yang cemar, yang rusak, mungkin berjamur? Kita bisa lihat saudara-saudara pada ayat 7. Dan hewan yang bercacat, pada ayat 8 diungkapkan Allah. Padahal kalau kita baca dalam kitab Imamat, baik persembahan sajian maupun persembahan korban bakaran itu harus yang berbau harum dan tidak bercacat celah. Tidak boleh yang kurus, harus yang tambun. Saudara-saudara, mungkin kita berpikir, kenapa sih Allah menuntut terlalu banyak? Saudara-saudara, itu bukan tuntutan. Tapi sebenarnya saudara-saudara, Allah ingin mengajar kepada umat untuk melihat bagaimana perbuatan Allah yang luar biasa nyata dalam kehidupan mereka. Bagaimana Allah mengistimewakan mereka. Maka sudah selayaknya sebagai umat pilihan Allah, mereka juga belajar untuk memprioritaskan apa yang mereka akan berikan kepada Allah. Memprioritaskan secara khusus dan kudus adanya. Allah katakan, bahkan seorang bupati saja tidak akan mau menerima persembahan yang diberikan para imam. Saya yakin saudara-saudara, di antara kita tidak ada yang mau diberikan sisa-sisa sesuatu yang rusak, sesuatu yang cacat, sesuatu yang cemar. Kita semua mau menerima yang baik, bahkan yang terbaik. Tapi pernahkah kita berpikir, kita juga terpanggil untuk belajar memberi yang terbaik? Saudara-saudara, Allah katakan pada ayat 10 ini lebih keras lagi. Lebih baik rumah Tuhan ditutup. Karena sekalipun umat datang membawa persembahan,
Allah tidak menyukainya. Kenapa? Karena persembahan yang dibawa umat adalah persembahan yang bercacat celah, yang penuh dengan kecemaran. Ayat 10, kalimat terakhir pada ayat 10 dikatakan, "Aku tidak suka kepada kamu," itu kata Allah, "dan aku tidak berkenan menerima persembahanmu." Aduh saudara-saudara, kalau manusia yang bicara begini kita masih bisa hadapi. Tapi kalau Allah yang sudah dengan tegas dan keras menyatakan, "Aku tidak suka kepadamu dan aku tidak berkenan pada persembahanmu," kita mau buat apa lagi? Sudah tidak ada yang bisa kita lakukan selain kita siap menerima konsekuensi logis ketika Allah tidak menyukai kita, ketika Allah menolak pemberian kita. Ironisnya saudara-saudara, bangsa lain yang tidak mengenal Allah, mereka bisa menaruh hormat kepada Allah. Padahal mereka tidak pernah mengalami bagaimana kedahsyatan perbuatan Allah dalam hidup pribadi mereka, tapi mereka bisa menaruh hormat kepada Allah. Sementara umat Israel, bangsa pilihan yang sudah mengecap begitu banyak mujizat kebaikan Allah, tapi justru mereka meremehkan, merendahkan, bahkan melecehkan Tuhan. Ayat 11 sampai 13 itu gambaran bagaimana umat tidak menghormati Allah. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, dari ulasan teologis yang secara singkat tadi, kepada kita mau diajukan berbagai pertanyaan. Bagaimana dengan kehidupan ritual penyembahan kita selama ini, khususnya di masa pandemi COVID-19? Apakah kita masih menjaga sikap hati yang menaruh hormat pada kekudusan Allah? Ataukah tindakan ritual kita membawa persembahan kepada Allah hanya apa adanya, sekedar saja, rutinitas tanpa makna yang berkualitas? Saudara-saudara, firman Tuhan pada malam ini memberi pelajaran yang paling berharga untuk kita renungkan dan menjadi cermin bagi kita mawas diri. Apakah kita sama seperti para imam yang dikecam oleh Allah dalam perikop bacaan ini? Saudara-saudara, mari kita coba renungkan. Pertama, apakah kita memberi kepada Tuhan karena kita menghormati Dia? Ataukah kita memberi kepada Tuhan supaya kita yang dihormati? Baik dihormati oleh manusia, ataukah dihormati oleh Tuhan dalam pengertian, Tuhan, aku sudah beri banyak untuk gereja, engkau harus ikut apa mauku. Gereja harus ikut apa mauku karena aku sudah memberi banyak buat gereja. Saudara-saudara, apakah kita memberi kepada Tuhan karena kita menghormati Dia? Sebab kualitas pemberian seseorang kepada Allah bukan ditentukan pada banyak sedikitnya pemberian itu, tapi pada sikap hati yang menaruh hormat pada Allah. Menghormati Allah bukan sekedar pengakuan bahwa kita percaya Allah itu maha berkuasa. Tidak sebatas pengakuan. Tapi bagaimana dalam perjalanan hidup, setiap perjuangan kita memperjuangkan hidup ini, kita tetap prioritaskan, kita tetap mendahulukan apa yang menjadi perintah dan kehendak Allah. Sangat ironis saudara-saudara, para imam itu tahu benar apa sih perintah dan kehendak Tuhan dalam peraturan tentang persembahan. Baik korban persembahan sajian maupun korban persembahan bakaran hewan, itu ada peraturannya di kitab imamat lengkap saudara-saudara. Para imam tahu, tapi mereka tidak mau tahu. Mereka masa bodoh. Mereka anggap sepele kehendak Allah. Maka yang terjadi adalah saudara-saudara, persembahan mereka ditolak karena dianggap sebagai penghinaan pada kekudusan Allah. Mereka tidak menghormati Allah
karena mereka tidak mengindahkan perintah dan kehendak Allah dalam pelayanan mereka. Hati-hati saudara-saudara, ketika kita tidak menghormati Allah dalam pelayanan kita dengan sikap mendahulukan apa yang menjadi perintah dan kehendak Allah, maka kita atau pelayanan kita tidak pernah berkenan di hadapan Allah. Saudara-saudara, saya mau mengambil 2 kisah inspiratif, hanya 2 saja, kisah inspiratif dalam Perjanjian Lama. Kita ingat saudara-saudara tentang Musa. Dapat kita baca dalam Bilangan 20 ayat 7 dan 8. Di sana saudara-saudara, Musa diperintahkan Tuhan supaya Musa di hadapan umat Israel berbicara kepada gunung batu itu, maka pasti gunung batu itu akan mengeluarkan air. Tapi karena Musa berada dalam tekanan umat yang marah, yang protes, yang mengamuk pada saat itu karena mereka sudah kehausan, apa yang dilakukan Musa? Musa memukul batu itu. Bukan bicara kepada batu, tapi Musa memukul batu. Memang air keluar, tapi yang terjadi saudara-saudara, kalau kita baca pada ayat 12, Bilangan 20 ayat 12, apa kata Allah kepada Musa? Kamu tidak percaya padaku dan kamu tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel. Dan kalau kita baca pada ayat 8, ayat 7, di sana Allah katakan, karena kamu tidak mentaati apa yang kuperintahkan, kamu tidak diizinkan masuk ke negeri perjanjian. Inti dari inspiratif pertama, saudara-saudara, hati-hati. Ketika kita tidak menghormati Allah, kita pun tidak diizinkan Allah mengecap berkat kebenaran janji-janji Tuhan dalam hidup kita maupun dalam hidup keluarga kita. Wow, ngeri sekali ya saudara-saudara. Karena itu hati-hati. Jangan pernah kita melecehkan kekudusan hal Allah. Hormati Allah dalam seluruh hidup kita. Kisah inspiratif kedua saudara-saudara adalah dari 1 Raja-Raja 17 ayat 7-24, yaitu kisah tentang Nabi Elia dan janda miskin di Sarfat. Pada saat itu saudara-saudara, Israel sedang dalam melewati masa kemarau panjang, kelaparan yang cukup parah. Dan Nabi atau abdi Allah ini datang mengunjungi atau bertemu dengan janda Sarfat ini, dan dia minta supaya janda ini memberikan atau mengolah sepotong roti untuk bisa dia nikmati. Janda itu mengeluh. Janda itu katakan, aduh, saya cuma punya segenggam roti, segenggam tepung, dan sedikit minyak di buli-buli. Tepung dalam tempayan itu tinggal segenggam. Kalau aku olah, lalu kuberikan kepadamu, maka kami akan mati. Dia dan anaknya mungkin akan mati. Artinya apa? Sudah tidak ada persediaan pangan dalam rumahnya. Tapi apa kata abdi Allah itu? Lakukanlah, jangan takut, lakukanlah apa yang engkau katakan itu. Saudara-saudara, ini memang luar biasa. Kalau kita berucap kata, punya kuasa di dalamnya. Apa yang dikatakan oleh abdi Tuhan, lakukanlah apa yang engkau ucapkan. Maka si janda miskin ini melakukan apa yang dikatakan abdi Allah untuk dikerjakan, dan dia membuat roti untuk diberikan kepada abdi Allah. Apa yang terjadi saudara-saudara? Dia ambil tepung dalam tempayan, tidak pernah habis, terus terisi. Begitu juga minyak dalam buli-buli, dia ambil tidak pernah habis, terus terisi dan terisi. Sampai saudara-saudara musim penghujan tiba. Inti dari kisah inspiratif ini saudara-saudara adalah apa? Ketika kita sungguh-sungguh menghormati perintah Tuhan, ketika kita sungguh-sungguh percaya pada kuasa Tuhan, apa yang terjadi? Tuhan izinkan mujizat kuasanya terjadi dalam kehidupan pribadi kita, dalam kehidupan keluarga kita. Itu saudara-saudara hal yang patut menjadi perenungan bagi kita. Apakah kita memberi persembahan
karena kita menghormati Allah? Ataukah sebatas rutinitas tanpa kualitas? Ataukah kita memberi karena keterpaksaan, karena tekanan-tekanan sosial di sekitar kita, atau karena ingin bersaing dan sebagainya? Tuhan sangat tahu motivasi kita memberi persembahan. Tapi apapun itu saudara-saudara, ketika kita menghormati Allah, maka kita tidak akan pernah menahan apa yang menjadi hak Tuhan. Saudara-saudara, persembahan yang kita bawa kepada Tuhan adalah cara kita menghormati apa yang menjadi bagian Tuhan dan apa yang menjadi bagian diri kita. Sehingga saudara-saudara, kepada Tuhan kita juga harus berlaku adil. Jangan kita hanya paksa Tuhan perlakukan kita secara adil, sementara kita tidak berlaku adil kepada Tuhan dalam hal memberi persembahan. Kita minta yang terbaik kepada Tuhan, tapi kita berikan yang sisa-sisa, yang cemar, yang rusak, yang penuh dengan keluhan, penuh dengan sungut-sungut, bahkan penuh dengan keterpaksaan. Ironis sekali saudara-saudara, banyak kali kita perlakukan Allah tidak adil dalam hal memberi persembahan. Itu hal pertama saudara-saudara. Kalau kita menghormati Tuhan, maka kita akan memberi yang terbaik kepada Dia. Yang kedua saudara-saudara, kita memberi kepada Tuhan karena kita percaya pada kuasa pemeliharaannya. Kita yakin bahwa Allah yang kita imani bukan hanya Allah yang menghadirkan kita, tapi juga Allah yang turut hadir di setiap ajang pergumulan. Roma 8 ayat 28. Allah yang sangat tahu apa yang menjadi kebutuhan keperluan hidup kita. Filipi 4 ayat 19 katakan, Allah sanggup memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kehormatannya di dalam Kristus. Bayangkan, menurut kekayaan dan kehormatan Allah. Siapa yang bisa menandingi kekayaan dan kehormatan Allah? Itu yang Allah lakukan dalam kehidupan orang percaya. Sehingga ketika kita memberi saudara-saudara, kita lebih dari semangat memberi seorang janda miskin di bait Allah, yang dia tahu uang di tangan itu tinggal satu-satunya tersisa. Tapi saudara-saudara, dia tidak pikirkan bagaimana hidupnya di hari esok. Yang dia pikirkan adalah apa yang terjadi di hari ini boleh dia alami bersama dan di dalam kasih Tuhan. Dia percaya bahwa hari ini adalah pemeliharaan Tuhan dan hari esok adalah rancangan Tuhan. Karena itu dikatakan, janganlah khawatir akan hari esok. Hari esok punya kesusahan sendiri, tapi hari ini adalah bagian dari kehidupan kita. Sehingga saudara-saudara, orang yang percaya pada kuasa pemeliharaan Allah, maka dia tidak pernah dibayang-bayangi ketakutan pada hal-hal yang sifatnya fana, bahkan sementara dan sia-sia. Umat yang sangat mengetahui atau mengakui kemahakuasaan Allah, dia selalu pegang akan janji Tuhan. Dia percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan lebih dari yang dia pikirkan. Ketakutan-ketakutan kepada hal-hal yang fana tidak bisa menyingkirkan semangatnya untuk menggantungkan hidup sepenuhnya pada kuasa Tuhan. Memang kita punya rasa takut pada COVID, takut pada ancaman maut, tapi semuanya itu membuat kita semakin dekat, melekat pada kuasa Tuhan. Bukan justru kita dibayang-bayangi ketakutan dan kita menjadi orang yang tidak punya pegangan, sehingga dalam ibadah kita tidak khusyuk dan tidak fokus pada kuasa Allah, sehingga ibadah kita kerjakan dengan asal-asalan, pelayanan kita kerjakan dengan apa adanya, karena kita tidak mengamini dan mengimani Allah yang memelihara hidup kita. Yang terakhir saudara-saudara, persembahan yang kita berikan kepada Allah adalah tanda syukur dan merupakan simbol atau lambang persembahan hidup kita. Roma 12 ayat 1 katakan, persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang kudus,
yang berkenan. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Tubuh ini, saudara-saudara, yang diminta Allah untuk bagaimana seluruh hidup kita persembahkan untuk memuliakan Allah. Persembahan yang hidup, bukan yang mati. Bukan yang mati semangat, bukan yang mati rohani, bukan yang mati pengharapan, bukan yang mati motivasi, bukan yang mati rasa kasih kepada Allah. Tapi yang hidup, yang berenergi, yang dinamis, itu yang diminta Allah. Bukan orang-orang yang pasif, bukan orang-orang yang sikap pemikirannya terbelenggu dengan negative thinking, yang tidak bisa mengembangkan diri. Tapi persembahan tubuh yang hidup adalah bagaimana kehidupan orang percaya yang dinamis ini dipersembahkan untuk memuliakan Tuhan. Saudara-saudara, mari kita memeriksa diri dan ibadah kita. Apakah pelayanan yang kita persembahkan kepada Allah selama ini sungguh kita kerjakan dengan sikap hati yang sangat menghormati Allah, yang percaya pada pemeliharaan Allah, yang kemudian kita refleksikan dalam persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah? Apakah persembahan yang kita berikan ini sungguh-sungguh berasal dari kedalaman hati yang tahu berterima kasih kepada Tuhan, yang bersikap adil kepada Tuhan, tidak hanya menuntut Tuhan perlakukan adil kehidupan kita? Sehingga saudara-saudara, ketika kita datang sujud beribadah kepada Tuhan, Tuhan tidak akan katakan sebagaimana dikatakan pada ayat 10 tadi, bahwa aku tidak suka, aku tidak berkenan pada persembahanmu. Ayat 10 bagian akhir sangat mengerikan kalau sampai Allah unrespect dengan penyembahan kita. Karena itu saudara-saudara, biarlah ibadah yang kita kerjakan di dalam gereja, di dalam keluarga kita adalah ibadah ritual. Tapi ketika kita keluar dari pintu rumah kita, dari pintu gereja kita, maka ibadah aktual, ibadah yang sejati, itu yang sedang dinanti oleh Allah. Apakah hidup kita menjadi persembahan yang kudus, persembahan yang berbau harum, Allah dimuliakan, dan hidup atau berkat Tuhan memelihara hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita sambut firman Tuhan dengan pujian dari PKJ 264. Apalah
Saudara-saudara, mari kita sehati dalam syafaat, kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Allah Bapa dalam Yesus Kristus, karena firman-Mu sudah memberkati hidup kami. Engkau mengingatkan kami untuk menaruh hormat sepenuhnya pada kuasa-Mu Tuhan, dan takut taat pada apa yang Tuhan perintahkan untuk kami laksanakan, supaya hidup kami berkenan di hadapan Tuhan. Dan ketika hidup kami berkenan di hadapan Tuhan, Engkau izinkan kami mengalami banyak mujizat yang membuat kami semakin kuat menghadapi tantangan hidup ini. Kami mohon kepadamu ya Allah, berilah kami roh-Mu agar kami mampu untuk menerjemahkan firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Secara khusus dalam sikap kami memberi persembahan untuk kemuliaan Tuhan. Biarlah Tuhan kami tidak memberi yang cacat, yang bercela. Kami memberi dengan keterpaksaan, dengan ketakutan-ketakutan yang tidak memuliakan Tuhan. Supaya apa yang kami beri sangat berkenan di hati Tuhan, dan Tuhan melimpahkan berkat dalam kehidupan keluarga kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menegur kami, agar kami tidak mengikuti jejak apa yang dilakukan para imam dan umat Allah dalam konteks bacaan kitab Maliaki ini. Tapi kami belajar untuk menjadi pribadi yang sungguh-sungguh Tuhan, memprioritaskan Tuhan di atas segala kepentingan-kepentingan kami. Karena kami percaya ketika kami mendahulukan kehendak Allah, bukan hanya dicukupkan hidup kami, tapi Engkau tambahkan dengan luar biasa di dalam setiap doa dan perjuangan hidup kami. Terima kasih Bapa, kami bawa dalam doa pengharapan iman kami untuk perjalanan hidup kami di tengah dunia yang masih diselimuti kabut pekat virus corona ini Tuhan. Kami mohon kepadamu biarlah oleh kedahsyatan kuasa-Mu Engkau menghalau, Engkau mengenyahkan badai COVID-19 ini, untuk kembali kami menjalani hidup dengan penuh damai sejahtera, penuh sukacita sorgawi. Kami kembali berjuang membangun kehidupan pribadi dan keluarga kami, bahkan kehidupan bergereja, berbangsa, bernegara. Tuhan berkati persekutuan jemaat Karis di tengah lingkungan masyarakat Pulau Gebang. Biarlah gereja-Mu Tuhan boleh menceritakan kasih Tuhan lewat pergaulan bersama masyarakat, dan di dalamnya jemaat juga hidup rukun, saling mengasihi, saling menguatkan, saling mendoakan. Khususnya Tuhan di masa pandemik ini, kami mendoakan semua jemaat Tuhan dari sektor 1, sektor 2, sektor 3, sektor 4. Tuhan berkati agar di dalam segala pergumulan mereka, Engkau yang Maha Tahu, Engkau akan menguatkan dan mencukupkan, memenuhi segala apa yang dibutuhkan jemaat dengan kuasa Tuhan, dengan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan tiap-tiap keluarga yang beribadah pada malam ini. Tuhan tilik masing-masing hati, jiwa, roh mereka. Kiranya ada yang berbeban berat, ada yang sedang dalam kebimbangan, ada yang sedang dalam kegelisahan. Kiranya roh Tuhan memberikan penguatan, memberikan kelimpahan damai sejahtera untuk jemaat-Mu, sehingga mereka boleh melanjutkan hidup secara pribadi maupun bersama keluarga dengan kekuatan daripada Tuhan. Kami serahkan Tuhan tiap doa dan pengharapan jemaat, keluarga-keluarga yang beribadah pada malam ini. Tuhan kiranya menjawab seturut dengan kehendak dan rancangan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami serahkan juga Tuhan pelayanan dalam persekutuan jemaat Karis. Tuhan berkati para presbiter, penatua, diaken. Tuhan tolong berkati unit-unit misioner yang ada dalam gereja-Mu, baik itu ke-6 Pelkat, komisi-komisi, panitia, dan lain sebagainya. Demikian juga kami doakan Tuhan untuk PHMJ. Tuhan berikan hikmat, kekuatan untuk melaksanakan tugas harian majelis jemaat dengan penuh damai sejahtera. Kami juga doakan Tuhan BPPJ, Tuhan berkati agar diberikan kekuatan Roh Allah untuk memantau segala keberadaan kondisi keuangan gereja agar tetap dalam pengawasan, dalam
keamanan yang baik dan bertanggung jawab. Demikian juga Tuhan berkati karyawan kantor, Tuhan berkati pelayanan mereka, pekerjaan mereka agar sungguh Tuhan menopang tugas-tugas keseharian Majelis Jemaat Gereja Karis. Demikian juga kami doakan koster, kami doakan driver dan satpam. Tuhan berkati agar mereka juga boleh melaksanakan tugas sesuai bagian-bagian mereka dengan takut akan Tuhan dan menjadi berkat bagi jemaat. Maka hidup mereka, para hamba-Mu yang bekerja di rumah Tuhan, akan Tuhan perhatikan sedemikian rupa dengan kelimpahan berkat, sukacita, damai sejahtera dalam hidup tiap-tiap keluarga mereka. Terima kasih Bapa. Akhirnya Bapa Surgawi, kami serahkan pelayanan kami pada malam ini, hamba sebagai pelayan firman Tuhan, demikian juga liturgos Bapak Penatua Agus Rudi, demikian juga organis Saudara Marcel Harsanto dan Saudara Angel Pati Peluhi. Tuhan berkati demikian dengan tim multimedia yang bekerja dengan kekuatan daripada Tuhan, Saudara atau Bapak Erik Rumbun, demikian juga Saudara Richard Makena. Tuhan berkati anak-anak-Mu yang persembahkan talenta hidup mereka untuk kemuliaan Tuhan. Biarlah apa yang mereka kerjakan berkenan di hati Tuhan dan menjadi berkat bagi jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua jemaat-Mu yang sakit, yang penuh dengan pergumulan, yang dalam pemulihan. Tuhan, kami percaya kuasa Tuhan menjamah tiap-tiap tubuh jemaat Tuhan yang dalam kelemahan. Tuhan pulihkan dengan cara dan kuasa Tuhan. Dan kami yang sehat, biarlah kesehatan itu kami pakai untuk memuliakan Tuhan, mengerjakan kebaikan-kebaikan menurut kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, inilah syafaat kami. Dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudara-saudara, persembahan yang kita berikan adalah lambang persembahan diri kepada Allah. Marilah kita berikan yang terbaik kepadanya, sebab yang terbaik sudah Ia kerjakan bagi kita. Persembahan yang saudara berikan dapat menopang jalannya pelayanan. Dengarlah nat Alkitab dalam 2 Korintus 8 ayat 12 yang menyatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima, kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Tuhan memberkati persembahan saudara. Kita memberi persembahan sambil memuji Tuhan dari nyanyian Kitab Bakti 87, bait pertama, kedua. Aku bersyukur padamu. Ku
Jemaat kami undang berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Tuhan, dengan penuh sukacita hari ini kami membawa ungkapan syukur hati kami melalui persembahan yang kami berikan padamu. Kami menyadari bahwa semua yang kami miliki berasal daripadamu. Oleh karena itu, terimalah persembahan syukur kami dan jadikanlah persembahan syukur ini suatu berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan-Mu. Dalam nama Yesus, Sang Sumber Berkat, kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Warta sektor. Disampaikan kepada seluruh jemaat bahwa mengacu pada ketentuan pemerintah untuk kenormalan baru dalam beribadah dan dalam upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19, maka kami akan tetap melayani ibadah secara online. Dan demi memelihara kebersamaan kita beribadah, maka ibadah minggu dilaksanakan secara live streaming tepat pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Dan video ibadah keluarga online pada setiap hari Rabu akan kami share pukul 18.30 waktu Indonesia bagian Barat. Terima kasih atas pengertian jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Berikut jadwal ibadah virtual maupun luring di sepanjang minggu yang berjalan. Jemaat yang diberkati Tuhan, saya mengundang jemaat berdiri untuk menerima amanat pengutusan. Saudara-saudara, hidup yang dijalani ini selalu menghadapi tantangan dan pergumulan. Maka jadikan Tuhan Yesus sebagai jawaban dalam mengatasi segala hal. Firman Tuhan menyatakan, diberkatilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Yeremia 17 ayat 7. Kita sambut pengutusan dengan pujian, kasih Tuhanku sungguhlah ajaib. Kasih Tuhanku sungguhlah ajaib bagi umat yang mau percaya padanya. Kasih Tuhanku sungguh nyatalah bagi umat yang mau bersandar padanya. Kasih Tuhanku nyata tak pernah berubah, agung dan besar melebihi segalanya. Kasih Tuhanku sungguhlah ajaib bagi umat yang mau percaya padanya. Bila kau kerja pagi dan petang, janganlah engkau mengandalkan kuatmu. Jika kau letih, badan pun lelah, datang padanya kau kan dipulihkannya. Kasih Tuhanku nyata tak pernah berubah, agung dan besar melebihi segalanya. Kasih Tuhanku sungguhlah ajaib bagi umat yang mau percaya padanya. Jemaat yang diberkati Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Amin. Haleluya. Amin. Jemaat yang diberkati, kiranya ibadah yang kita kerjakan ini menyatakan kemuliaan Allah dan jemaat memperoleh penguatan iman untuk melanjutkan perjuangan hidup di tengah dunia penuh tantangan dan pergumulan. Tuhan Yesus memberkati.